Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di videoku kali ini dan masih bersama aku Reza. Jadi hari ini aku akan nge-review jam ini, jam Vostok Komandirsky Manual Winding. Jadi Vostok ini merupakan perusahaan jam dari Rusia yang ada sejak zaman Uni Soviet dulu. Dan Vostok merupakan, yang aku dengar, merupakan supplier jam untuk militer Uni Soviet. Karena itu juga, jam-jam Vostok itu namanya itu agak cenderung dengan istilah militer. Sebagai contoh, jam ini disebut sebagai jam Komandirsky, yang mana Komandirsky itu kalau diartikan adalah komandan dalam bahasa Indonesia atau commander dalam bahasa Inggris. Terus jam ini memiliki yang aku review ini memiliki nomor model 216186. Aku belinya langsung dari Rusia dan datang dengan kotak ini. Ini kotak bahasa Rusia semua, nggak ngerti. Ini ada tulisan nomor serinya. Oke, langsung aja kita review. Dan seperti biasa, aspek review pertama itu adalah dimensi. Jadi kita ukur diameter case-nya itu adalah 39,1. Kemudian tebalnya adalah 12 mm. Kemudian jarak lug to lug-nya adalah 43,9 dan lebar lug-nya itu adalah 18. Jadi angka genap indikator yang bagus. Aspek kedua yaitu dial. Dial, warna dari jam ini, warna dialnya adalah antrasit. Antrasit itu pada dasarnya abu-abu sangat gelap yang cenderung ke hitam. Biarpun agak beda tipis ya, beda antara antrasit dan hitam. Ada informasi tanggal di sini. Terus di atas sini ada bintang warna merah. Terus di bawahnya tulisan Komandirsky. Dan di sini ada tulisan, aku nggak ngerti bener atau nggak bacanya, 17 kammer. Ini kalau diartikan setauku adalah 17 rubies atau 17 jewels, yang mana mengindikasikan jumlah jewels yang terinstal di movement di bawah ini. Di bawah sini ada tulisan Rusia, aku jujur nggak tahu apa artinya. Kemudian second hand-nya atau jarum detiknya itu warna merah. Jadi menurut aku itu bagus, menunjukkan kontras biar nggak boring hitam sama putih doang. Loom. Jadi ini coba aku matikan lampu. Dan aku coba sinarin ya. Jadi jam Vostok ini untuk Komandirsky ini adalah field watch, bisa dibilang kategori masuk field watch atau jam lapangan, bukan jam untuk dive. Makanya sebenarnya kita nggak bisa expect juga jam ini memiliki loom yang bagus. Jadi jarang-jarang memang kalau selain dive watch itu loomnya bagus. Oke. Nah ini kelihatan ya. Biarpun agak susah untuk ngefokus, tapi intinya aku ingin nunjukin kalau selain di jarum jam dan jarum menit, di bagian ada 6 titik di sekeliling jamnya yang juga ada loomnya. Biarpun nggak gitu ketara dan nggak begitu bagus loomnya, tapi masih terbaca lah. Oke ya, jadi aku nyalain lagi lampu. Dan aspek berikutnya adalah aspek case. Jadi material case, jujur aja, aku nggak tahu, informasinya nggak diberikan di websitenya. Tapi curiga aku adalah stainless steel. Yang ada informasinya adalah ini ada coating dengan titanium carbonitrate. Jadi di coating ya, bukan material utama. Coating itu berarti yang bagian luarnya. Terus finishnya adalah satin finish. Jadi satin finish itu kurang lebih mirip dengan brush finish tapi lebih bertekstur. Kacanya dari akrilik, cembung, teorinya bakal gampang kebaret. Tapi sejauh ini jam ini salah satu juga jam yang lumayan sering aku pakai. Ini bukan model jam yang tersimpan di kotak. Misalnya keluar aku juga kadang-kadang pakai jam ini. Dan belum nemu sih baret sejauh ini. Masih bagus-bagus aja. Jadi menurutku biarpun akrilik tapi juga bagus. Dan akrilik bisa dipolish ya sebenarnya. Jadi
Beda dengan mineral glass, kalau udah kebaret ya udah wassalam, sedangkan akrilik masih bisa sebenarnya di-polish untuk meminimalisir baret-baretan. Kemudian jam ini memiliki screw down crown. Jadi ini fitur yang bagus, heran juga untuk jam ini ada screw down, biasanya di dive watch. Jadi kita buka dulu baru kita hand winding. Ini kebetulan aku tadi udah full winding. Jadi nggak bisa diputar lagi, jangan dipaksa ya, ketika udah mentok jangan dipaksa. Oke, kita kunci lagi. Bagian belakangnya ini ada logo. Aduh, aku nggak ngerti. Ini apa semacam Garudanya Rusia ya? Pokoknya lambang Rusia. Aku ingatin sama baju timnasnya Rusia deh. Gambar ini seperti gambar cenderung kayak burung gitu juga ya. Terus ada tulisan-tulisan Rusia yang mana aku nggak ngerti. Water resistnya katanya 2 bar, yang mana artinya cuma tahan percikan seperti hujan atau cuci tangan. Tapi dari review orang-orang, maksudnya dari informasi yang aku dapatkan dari review orang yang pernah pakai jam ini juga, katanya jam ini mampu lebih daripada itu. Bahkan ada yang pernah pakai berenang. Walaupun aku nggak rekom ya, aku nggak berani rekom karena aku nggak pernah coba. Jadi kita ikutin aja apa kata si Vostoknya, water resistnya hanya tahan untuk percikan seperti hujan. Kemudian strapnya dari kulit. Banyak yang bilang strapnya nggak bagus. Aku jujur aja, aku belum pernah pakai jam ini untuk keluar-keluar pakai strap original, karena aku cenderung lebih suka strap original itu tersimpan. Karena nanti apabila suatu saat aku ingin kasih ke orang atau ingin menjual kembali misalnya, jadi kondisi strap original tetap bagus. Itu pertimbangan orang masing-masing ya. Aku biasanya pakai strap yang ini, jadi lebih cocok, warnanya lebih matching. Jadi buat dari kulit, full grain. Tapi karena ini adalah review gimana kita terima, aku ingin nunjukin. Dan menurutku, aku nggak setuju kalau orang bilang strapnya nggak bagus. Mungkin tidak tahan lama, iya. Kalau material kulit seperti ini nih, berdasarkan pengalaman aku, kurang tahan lama. Tapi kalau kenyamanan, ini aku coba pakai ya. Nah, kalau nyaman, to be honest, nyaman. Nggak ada rasa-rasa, memang agak sedikit, tapi nggak juga. Kalau dibilang plastiki, jadi maksudnya agak-agak ke plastik-plastikan enggak. Jadi menurut aku ini masih oke. Apalagi mengingat harganya yang nanti kita bahas. Mengingat harga jam ini menurut aku kualitasnya lebih bagus bahkan dibandingkan jam-jam yang harganya sampai 3 kali lipat, strap dari jam yang harganya 3 kali lipat dari jam ini. Jadi menurut aku ini bagus, tapi mungkin tidak tahan air dan tidak tahan lama. Itu aja sih. Oke, poin berikutnya itu adalah movement. Jadi, jam ini memiliki movement in-house dari Vostok dengan kaliber 2414. 2414 itu memiliki 17 jewels yang udah tertulis ini, BPH-nya 19.800, hanya manual winding, jadi nggak bisa di otomatis aja, kita harus mau mutar-mutar ini. Terus kelemahan lainnya adalah tanggalnya nggak bisa di set manual, jadi kita harus putar, ketika ngeset waktu baru tanggalnya ikut putar. Jadi kita nggak bisa ngeset secara cepat. Dan akurasi, nah ini aplikasi dari HP ya, bukan dari aplikasi, bukan dari mesin pengukur jam yang profesional, tapi ini sesuai pengalamanku. Aku ngeset waktu ini mungkin sekitar setelah 3 minggu kali ya. Aku nggak ingat seberapa sering, tapi kayaknya 3 minggu sekali deh. Karena jam ini relatif akurat. Aku hanya setiap hari memberikan winding aja setiap hari. Kalau misalnya pun aku nggak pakai ke semua jam yang hand winding. Aku hand winding biasanya sebentar aja, itu cuma makan waktu 1-2 menit. Tapi ini membuktikan ya. Jadi di rank minus plus di bawah 5 menit, 5 detik per hari. Jadi kalau kita kali 7 aja cuma 35. 2 minggu 14 baru sekitar 70, baru 1 menit. Tapi ini hasil pengukuran dari berbagai posisi menunjukkan akurasinya itu bagus untuk, apalagi untuk jam segini, harga segini, yang membawa kita ke poin terakhir, masalah harga. Jam ini dijual di Rusia, aku beli langsung, itu belum termasuk cukai, belum termasuk PPN dan ongkir, itu harganya 35,7 euro, alias kalau kurs sekarang 535.000 rupiah kurang lebih. Dengan biaya-biaya tambahan lainnya itu, jatuh-jatuhnya adalah di kisaran 63 euro yang terakhir total yang aku keluarkan, alias 945.000. Tapi untuk kualitas yang aku dapatkan, aku bisa bilang value for money untuk jam ini itu sangat tinggi. Aku bisa bilang 9 dari skala 10. Indikatornya, kalau tanya apakah aku bakal beli lagi jam ini,
Iya. Apakah aku menyesal membeli jam ini? Enggak, sangat tidak. Jadi bahkan aku udah mulai ngeker-ngeker jamnya, cuman karena Rusia lagi kondisi perang, jadi mungkin entarlah kalau ketika konflik udah selesai ya. Tapi aku lebih suka juga yang hand winding dibandingkan, yang otomatis, karena yang otomatis itu tebalnya bisa sampai 15, sedangkan ini tebalnya tipis, jadi nyaman banget pakai tangan. Aku yakin ke Indonesia juga bisa dikirim harusnya, tapi mungkin lama ya. Jadi aku butuh waktu 4 minggu untuk aku terima jam ini dari sejak aku pesan. Jadi itu mungkin juga pertimbangan buat teman-teman. Jadi, kok nggak nyampe-nyampe, karena kondisinya, biasanya lama dicukai di Rusia dan lama dicukai di negara tujuan juga. Oke, makasih guys sudah nonton. Jadi itu reviewku untuk jam Vostok Commanderski manual winding dengan nomor model 216186 ini. Semoga bisa membantu kalian apabila kalian ada berniat untuk membeli jam Vostok Commanderski yang manual winding. Nantikan review-review aku untuk jam-jam lainnya. Makasih sudah nonton, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.